Direktur, siapapun yang datang berobat ke Rumah Sakit Hadrianus harus dilayani dengan tanpa melihat administrasi, baik KTP, baik BPJS, baik identitasnya seperti apa pun. Pelayan-pelayan yang ada di Hadrianus, Rumah Sakit Hadrianus Sinaga, dukunglah direktur ini dengan baik, dengan tulus. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fernando Stanggan, Green Berita TV. Hari ini kembali kita bersua dalam program Green Berita TV Marnonang. Dan saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Hadrianus Sinaga, sebuah rumah sakit umum daerah kebanggaan masyarakat Samosir, dan juga merupakan rumah sakit yang sudah menjadi sebuah sejarah di Kabupaten Samosir ini. Nah, saat ini kita sedang bersama Direktur Rumah Sakit Hadrianus Sinaga, Dr. Iwan Hartono Sialuhu, dan juga pemerhati perempuan dan anak, dan juga aktivis sosial di Samosir, yaitu Ibu Ria Gurning. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Apa kabarnya, Dokter? Baik. Iya. Mungkin bisa dikenalkan dirinya kepada masyarakat Samosir, silakan. Terima kasih Pak Fernando. Iya. Terima kasih Green TV. Iya. Dan terima kasih atas kunjungannya ke rumah sakit Iya. daerah. Iya. Suatu kebanggaan bagi saya, Iya. Pak Fernando dan Ibu Pemerhati Ibu Ria Gurning datang ke rumah sakit ini. Iya. Nama saya Dr. Iwan Hartono Sialuhu. Iya. Tempat lahir saya Samosir. Iya. Tepatnya itu di Hutamalau, Desa Cintadame, Kecamatan Semanindo, Kabupaten Samosir. Oke. Nah, sengaja saya mengajak Ibu Ria Gurning untuk bicara bersama Pak Dr. Iwan Hartono Sialuhu, Direktur Rumah Sakit Hadrianus, untuk bagaimana pelayanan rumah sakit lebih baik, dan kita ingin tahu bagaimana programnya Pak Dokter setelah beberapa waktu lalu dilantik sebagai direktur. Nah, sebelumnya masyarakat Samosir dan penonton Green Berita TV menyampaikan selamat ini atas pelantikan sebagai Direktur Rumah Sakit Hadrianus Sinaga nih, Pak Dokter. Pak Direktur. Iya. Nah, Pak Direktur, sebagai masyarakat Samosir, putra asli Samosir, ya, tentunya punya kerinduan dengan atau bersama dengan masyarakat lain untuk membuat Samosir lebih baik. Nah, kalau boleh kami tahu, kira-kira pasca pelantikannya, apa yang menjadi program Pak Direktur untuk memperbaiki pelayanan di Rumah Sakit Hadrianus ini? Karena beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan kita daripada keluhan para petani yang menyatakan pelayanan kurang baik, kemudian juga membeda-bedakan pelayanan, dan terutama pada para petani kita. Nah, visi Pak Dokter, Pak Direktur untuk rumah sakit ini ke depannya untuk menjadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Samosir. Pertama-tama, saya sangat bangga sekali bisa mengabdi di Kabupaten Samosir ini. Ya. Itu suatu kerinduan bagi saya untuk bisa mengabdi di kampung halaman sendiri. Iya. Dan terima kasih kepada Pak Bupati telah memberikan kepercayaan kepada saya, iya, untuk memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iya. Hadrianus Sinaga. Iya. Yang pertama yang saya lakukan setelah saya menjabat jadi direktur, semua masyarakat Samosir harus terlayani di Rumah Sakit Umum ini. Maksudnya harus terlayani ini gimana nih? Yang pertama, kita tekankan siapapun yang datang berobat ke Rumah Sakit Hadrianus harus dilayani dengan tanpa melihat administrasi, baik KTP, baik BPJS, baik
identitasnya seperti apapun, tanpa dilengkapi itu harus tetap kita layani. Artinya layani dulu baru administrasi seperti itu ya. Seperti kira-kira seperti itu Pak Fernando. Jadi jangan pernah kita administrasi dulu baru masuk pelayanan. Iya. Itu yang kita tekankan dan itu yang sudah kita terapkan sampai saat ini. Iya. Dan yang selanjutnya semua masyarakat Samosir harus dengan senang hati nantinya datang berobat ke rumah sakit ini. Biarpun rumah sakit ini satu-satunya di Samosir, harapan kita nanti masyarakat Samosir itu jangan dengan terpaksa datang ke rumah sakit ini, harus dengan senang hati. Itu yang harus kita terapkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, pelayanan kita harus prima. Harus prima ya? Harus prima. Pelayanan yang kita utamakan, pasien yang kita utamakan. Artinya apa yang dibutuhkan pasien harus segera kita respon. Oh, seperti itu ya? Seperti itu. Nah, kemudian itu kan untuk pasien ya. Nah, kan ada beberapa hal persoalan pelayanan yang berbeda antara BPJS dengan pasien umum. Nah, ini ini beberapa kali dikeluhkan oleh para teman-teman petani. Itu gimana nanti ke depan mengatasi ini? Pasien yang datang berobat ke rumah sakit ini tanpa melihat BPJS, mau dengan BPJS dia mau dengan umum, pelayanan sama saja. Itu harus sama, tidak boleh dibedakan. Dan akhirnya nanti harapan kita semua masyarakat Samosir ada BPJS-nya. Itu harapan kita. Dalam waktu dekat nanti pelayanan di Samosir itu pakai sistem SIM RS namanya. SIM RS? Apa artinya itu? Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah, jadi akhirnya nanti masyarakat Samosir mau berobat ke rumah sakit umum daerah dapat mendaftar secara online. Jadi tidak harus dengan datang sendiri ke rumah sakit baru bisa mendaftar. Dengan pegang handphone dia akan bisa mendaftar. Daftar dulu seperti itu? Daftar dulu dia nanti dengan handphone, dia akan mendaftar ke rumah sakit, nanti pendaftarannya sudah kita terima nanti. Ini daftar dengan online berarti kan namanya kan? Ini untuk poliklinik atau termasuk UGD? Poliklinik. Poliklinik ya. Kalau UGD semuanya kan darurat. Darurat. Itu darurat. Artinya darurat itu juga tidak ada kata untuk tidak melayani. Betul. Nah, untuk program selanjutnya apa lagi selain pada program sistem informasi manajemen rumah sakit sehingga masyarakat bisa daftar online dan tidak perlu ngantri, tidak perlu berkerumun untuk menghindarkan pandemi. Ada lagi program lain untuk rumah sakit ini ke depan, Abang? Silakan. Setelah kita tahu ternyata masyarakat Samosir itu ada sekitar 16 orang yang rutin untuk melakukan cuci darah. 16 orang? 16 orang. Jadi kita coba fasilitasi ini di rumah sakit ini dengan mengadakan mesin hemodialisa di rumah sakit. Ini sudah sedang kita persiapkan. Segala mesin sudah ada, tenaga sudah ada. Semoga bulan depan, bulan Februari atau paling lama Maret itu sudah bisa kita launching. Berarti sudah dibelanjakan kian ya ini? Sudah mesin ini ya. Tinggal hanya menjalankan ya. Tinggal proses administrasi nih. Proses administrasi dan SDM. Petugasnya sudah sedang pelatihan perawat kita ada di Pringadi. Pringadi ya. Baik. Berarti dengan dengan hemodialisa ini bisa meringankan perjalanan pasien yang terkena penyakit ginjal ini ya, sehingga tidak harus cuci darah ke Medan, luar dari Samosir. Ke Medan atau ke Siantar atau ke mana tuh. Berapa kali biasanya orang yang terkena hemodialisa ini cuci darah? Rutinnya itu sekali 2 minggu mereka harus cuci darah. Berarti 2 kali seminggu. 2 kali seminggu ya? 2 kali seminggu. Kita bayangkanlah kalau perjalanan ke luar kota, Siantar, bukan hanya persoalan biaya ya, yang harus nyebrang ferry tapi persoalan fisik dari pasien tersebut. Ini sangat meringankan ke depannya. Baik, ada lagi Abang proses yang lain yang akan dilakukan untuk pengembangan rumah sakit ini? Untuk akhirnya nanti semua penyakit orang Samosir kita usahakan semua bisa tersolusikan di Rumah Sakit Umum Hadrianus. Itu yang kita cari. Artinya kita usahakan Rumah Sakit Umum Hadrianus bisa jadi solusi penyakit bagi masyarakat Samosir. Itu akhirnya nanti yang sedang
di sini kan kita ada SDM dokter spesialis jantung. Iya. Nah, dengan ada SDM-nya ini harus kita maksimalkan semaksimal mungkin. Iya. Banyak rujukan kita selama ini ke luar dari rumah sakit Hadrianus karena masalah jantung untuk pasang kateter. Iya. Jadi kita sudah berbicara dengan dokter spesialis kita spesialis jantung. Iya. Kita sudah diskusi. Iya. Nanti dalam waktu kita sudah masuk agenda. Iya. Nanti rumah sakit Hadrianus ini kita usahakan bisa pemasangan ring di rumah sakit Hadrianus. Pasangan ring ya? Ya, itu yang target kita ya. Jadi tidak perlu lagi pasang ring di luar ya? Tidak perlu di luar, dan kita upayakan nanti seluruh kawasan Danau Toba rumah sakit Hadrianus bisa jadi rumah sakit rujukan untuk pemasangan ring. Nah, apalagi kan di rumah sakit Hadrianus ini sudah ada dokter spesialis penyakit jantung ya? Sudah ada ya? Sudah ada dokter spesialis penyakit jantung, dan ada satu orang lagi yang sekolah. Iya. Yang sekolah untuk spesialis jantung. Iya. Dan beberapa baru ini ada penerimaan PNS. Iya. Perawat yang sudah terlatih. Iya. Diterima PNS di Pemkab Samosir. Itu sangat membantu SDM kita nantinya. Baik, luar biasa ini emang. Luar biasa pelayanan-pelayanannya. Nanti kita akan ngobrol lagi terkait beberapa hal, tapi kita ingin minta pendapat nih dari Ibu Ria Gurni ini selaku aktivis sosial di tengah-tengah masyarakat Samosir. Nah, ini kan sudah banyak nih terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh Pak Direktur yang baru ini. Gimana nih Ibu Ria Gurning berpendapat dan juga mungkin ada sedikit masukan terkait rumah sakit selaku asli masyarakat di Kabupaten Samosir ini? Silakan. Terima kasih Green Berita. Saya apresiasi luar biasa buat Pak Direktur yang sudah menyampaikan visi dan misinya, dan mungkin ini menjadi perubahan yang luar besar nanti buat pelayanan di Rumah Sakit Hadrianus Sinaga ini. Saran saya sebenarnya kita sudah berbincang-bincang tadi udah banyak, tapi intinya Pak, melayani dengan hati, dengan tulus, tanpa membedakan golongan lah istilahnya ya, baik dari masyarakat petani ataupun pengusaha gitu. Yang kedua, saya tadi Bapak sudah menyampaikan mengenai BPJS, dan saya sudah bertanya kemarin apabila nantinya BPJS dari ya pastikan walaupun disampaikan itu kita menerima semuanya, tapi harus ada dong tetap kriterianya seperti apa sih. Masa pengusaha ayo udah pasti itu saya rasa maksudnya adalah pertimbangan khusus buat masyarakat menengah ke bawah yang mungkin apa seperti yang Bapak sampaikan tadi tidak diupdate data sehingga pembayaran BPJS ini tumpuk untuk seseorang lah dari masyarakat yang akhirnya tidak mampu untuk membayar BPJS tersebut. Seperti Bapak sampaikan tadi, aku ada bertanya tadi, seandainya itu tidak bisa dibayarkan, tapi pada saat ada sakit, tetapkah diterima seperti Bapak sampaikan tadi, tetap diterima pelayanannya, administrasi belakangan, seperti itu ya Pak. Berarti pelayanan kesehatan itu nomor 1. Yang kedua, seandainya nanti sudah selesai, boleh nggak BPJS yang tertunda ini dibayar secara bercicil? Itu tadi belum terjawab Pak. Untuk itunya tadi yang saya tanyakan. Jadi saya sangat apresiasi semua visi dan misi yang disampaikan Bapak tadi, apalagi bisa cuci darah di sini, pasang ring, dan apalagi mungkin nanti operasi kanker dan lain-lain sebagainya. Kemoterapi ya, mudah-mudahan bisa ke depan. Ya itu kan, jadi salah satu terobosan yang luar biasa. Yang kedua mungkin kan, maaf ini Pak, mungkin ruangan Pak Direktur kalau bisa direnovasi. Bukan apa, jadi tempat ini juga mempengaruhi kinerja kita gitu lah, suasana kita. Ini seperti apa sih gitu kan. Jadi ya kalau boleh ya dibuatlah senyaman mungkin untuk Bapak saja, bukan untuk saya, tapi kenyamanan seorang direktur pun perlu. Jangan hanya kita melihat anak buah kita sendiri tidak nyaman gitu kan. Jadi jangan ada merasa ada tekanan seperti itu maksudnya Pak. Itu yang saya sampaikan. Yang terakhir adalah Pak, Bapak tadi sudah fokus ke pelayanan masyarakat. Saya menyampaikan saran saya, pelayanan juga untuk karyawan-karyawan, seluruh staf-staf yang ada di rumah sakit ini mohon dirangkul, diberikan perhatian luar biasa, kasih sayang luar biasa, sehingga nantinya mereka juga bersinergi, bisa semangat untuk dalam pelayanan di rumah sakit Hadrianus itu aja pesan saya Pak. Baik, ini masukannya banyak nih, mungkin bisa dijawab, mungkin
Pak Direktur bisa menanggapi terkait tentang program BPJS dan juga persoalan kesejahteraan tenaga non medis mungkin ya. Kalau medis ya pasti ya non medis lah mungkin sebagai supporting system di kegiatan-kegiatan pelayanan medis di Rumah Sakit Adrianus Sinaga ini. Silakan Abang. Ya. Terkait BPJS, permasalahan yang pertama tidak update, artinya menunggak. Itu jadi permasalahan di rumah sakit. Nanti akan kita koordinasi dengan BPJS untuk cari solusinya. Terus yang kedua, kadang-kadang pasien datang ke rumah sakit itu tanpa ada rujukan dari puskesmas. Dengan kondisi seperti ini, tidak relevan pasien itu kita suruh kembali lagi ke puskesmas hanya untuk meminta rujukan. Jadi sebenarnya kita juga sudah edukasi masyarakat, kalau mau ke rumah sakit, kalau boleh datang dulu ke puskesmas, kira-kira seperti itu. Tapi apapun ceritanya, kalau sudah datang ke rumah sakit akan tetap kita layani. Untuk masalah administrasi nanti kita selesaikan. Apalagi darurat ya. Apalagi darurat itu tidak ada kata tidak, harus kita layani. Dalam kondisi darurat, dalam kondisi baik juga pasien yang datang ke rumah sakit tidak boleh kita abaikan. Untuk konsolidasi internal, saya juga perlu untuk menyatukan visi dengan semua tim saya di sini. Dari medis, non medis, terlebih-lebih dari security, cleaning service. Itu mereka ini kan bagian dari tim rumah sakit. Semua harus berjalan secara bersamaan supaya pelayanan itu bisa prima. Setelah saya dilantik, yang pertama saya lakukan, saya ramah tamah dengan semua cleaning service. Saya ramah tamah dengan mereka. Saya menyatakan bahwa mereka adalah tim terdepan untuk pelayanan kita di rumah sakit. Luar biasa. Dan saya tekankan kepada mereka itu masalah kebersihan rumah sakit. Semua yang ada di rumah sakit harus belajar dari klien. Klien adalah guru untuk kebersihan di rumah sakit. Bukan berarti masalah kebersihan tanggung jawab klien sendiri, tanggung jawab kita bersama. Tapi yang lain-lain itu harus belajar dari klien, dari semua cleaning service untuk masalah kebersihan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya saya sudah melakukan ramah tamah dengan para dokter, perawat, untuk menyatukan visi kita, menyamakan visi. Karena saya orang baru sini, saya harus sampaikan visi saya ke mereka. Apa harapan untuk Kabupaten Samosir ini dengan adanya RSUD? Saya harus sampaikan ke mereka itu supaya komunikasi itu tidak tertutup. Dan yang saya lakukan selama ini, saya melakukan kunjungan ke rawat inap, ke semua lini rumah sakit, dengan tanpa pandang waktu. Kadang saya pagi, kadang saya siang, kadang dini hari, itu saya lakukan. Saya mau lihat bagaimana pelayanan yang sebenarnya di rumah sakit itu. Luar biasa. Itu yang saya lakukan. Baik, berarti sudah banyak terobosan ya? Kira-kira seperti itu, Pak. Tadi juga kita pas mau kesini ke ruang kantor Bapak ini, biasanya itu banyak ejeng gondok di situ ya. Tadi saya lihat sudah bersih semua nih. Tadi kita setiap hari Jumat kita melakukan gotong royong. Kebersihan ya. 2 minggu terakhir ini tujuan kita untuk membersihkan eceng gondok di pantai rumah sakit. Karena pantai itu saya lihat view-nya, yang hebatnya rumah sakit ini, view-nya itu Danau Toba. Itu yang luar biasa. Dan Danau Toba itu harus kita buat seindah mungkin supaya orang memandang, supaya orang yang datang ke sini bisa merasa nyaman. Apalagi yang sedang dirawat ya. Apalagi yang sedang dirawat. Danau Toba sunjuk. Dengan melihat Danau Toba itu, mereka akan terobati secara mental. Dan itu yang kita coba, kebersihan di belakang itu kita coba sebersih mungkin. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, saya lihat ini Pak Direktur ini sudah melakukan beberapa gebrakan ya di Rumah Sakit Adrianus ini. Nah, tapi masyarakat ingin tahu nih, siapa sih Dr. Iwan Hartono ini? Namanya Iwan Hartono, seakan-akan orang apa ya? Bukan nama Batak gitu ya. Jadi boleh jelaskan profilnya sedikit, Pak Dokter? Oh ya, saya ini asli Samosir. Asli Samosir. Saya lahir
di Huta Malau namanya. Malau, Desa Cinta Damai. Kecamatan bukan Marga Malau ya? Ya, bukan Marga Malau, tapi Marga Sialoho. Iya. Nama hutannya Huta Malau. Oh. Mungkin studio lah situ mungkin ya. Kebetulan opung kita dulu udah jauh-jauh hari merantau ke sini. Ke Huta Malau itu ya. Iya, istri saya berulun Batu. Iya. Marbun, anak saya ada 2 orang. 2 ya? 2. Iya. Sekarang paling besar itu kelas 3 SD. Yang paling kecil itu umur 4 tahun. 4 tahun. Iya. Nah, dokter alumni dari mana nih? Saya SD di Lumberjaya. SMP itu SMP Negeri Samarmata. SMA-nya SMA Kristen 1 Medan. Oh. Nah, dan kedokterannya saya lulus dari Fakultas Kedokteran USU angkatan 94. Oh, langsung PNS. Langsung PNS. Di Kementerian Hukum dan HAM. Oh, memulai karir di Kementerian Hukum HAM ya? Ya, saya awal penerimaan PNS itu di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009. 2009. Ya, kira-kira seperti itu. Berarti sekitar kurang lebih 11 tahun. 11 tahun lo berkarir di Kementerian Hukum dan HAM ya. Wah. Dengan 2022 puji Tuhan saya diterima mengabdi di pemerintahan Kabupaten Samosir. Saya sangat bersyukur sekali bisa diterima di sini. Baik. Itu karena berkat Tuhan. Iya, mengabdi kepada kampung ya. Nah, mungkin harapan dari Ibu Ria kepada para seluruh punggawa Rumah Sakit Adrianus Sinaga ini untuk bisa menjadi pelayan-pelayan di kesehatan masyarakat Samosir. Silakan. Seperti disampaikan Pak Direktur tadi, salah satu apresiasi yang luar biasa buat seluruh stafnya baik medis maupun medis. Jadi harapan saya kepada seluruh pelayan-pelayan yang ada di Rumah Sakit Adrianus Sinaga, dukunglah direktur ini dengan baik, dengan tulus, berikan yang terbaik. Tentu dengan pelayanan yang tulus pasti menghasilkan buah yang manis. Jadi artinya di pelayanan rumah sakit ini kalau kita bersungguh-sungguh tidak akan jadi berkat. Kalau kita beradu argumen lah itu biasa ya. Tapi kalau untuk saling membuli A, B, jangan ada lagi kelompok A dan B, itu harus dihindari Pak Direktur. Jadi satukanlah, harapan saya satukanlah pelayanan di baik medis maupun medis untuk menjadi satu tim yang kuat, yang solid, yang memang benar-benar melayani masyarakat di Kabupaten Samosir ini dengan memberikan hatinya, jiwanya, pikirannya bahwa saya adalah seorang pelayan yang diberikan Tuhan. Tidak semua masyarakat bisa menjadi seorang medis maupun non medis gitulah ya. Jadi ini suatu kebanggaan, suatu kehormatan buat pelayan-pelayan di sini yang bisa melayani masyarakat secara langsung. Kalau saya kan harus saya cari orangnya. Kalau di rumah sakit ini orangnya yang datang, tolong layani saya gitu kan. Kalau saya siapa yang mau saya layani kan gitu. Jadi suatu kebanggaan. Jadi bersyukurlah jadi perawat ataupun dokter di rumah sakit ini. Karena ini adalah suatu pilihan yang diberikan Tuhan untuk semua pelayan yang ada di rumah sakit ini. Jadi harapan saya bersinergilah, bantulah direktur ini biar lebih bagus, jadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit internasional lah ya. Apabila ini seperti yang disampaikan Pak Fernando tadi, jadikan ini menjadi rumah sakit wisata yang bisa menyembuhkan tanpa diobati, Pak. Itu harapan kita. Jadi hanya melihat wisata itu rumah sakit itu langsung sembuh. Terima kasih Pak untuk semuanya. Jadi itu harapan saya buat Pak Direktur dan seluruh pelayan-pelayan yang ada di rumah sakit ini. Baik, terima kasih Karya Gurning. Mungkin Pak Direktur bisa disampaikan harapannya kepada masyarakat Samosir untuk Rumah Sakit Adrianus Sinaga ke depan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir. Mari kita sama-sama memajukan Rumah Sakit Umum Daerah Adrianus supaya bisa menjadi solusi penyakit bagi seluruh masyarakat Samosir. Terima kasih. Semoga apalagi saya izin tanya, apalagi sarana sudah makin baik ya. Ada gedung rumah susun. Ini kapan diresmikan? Semoga itu bulan depan sudah bisa kita resmikan itu. Sudah bisa dipakai. Berarti yang memakai ini adalah para petugas nakes ya? Diperuntukkan untuk petugas di rumah sakit. Petugas rumah sakit. Baik. Berarti dokter juga nanti di situ tinggal ya? Iya, saya akan tinggal di situ nanti. Supaya bisa 24 jam memonitor ya. Itu pasti. Baik, terima kasih Pak Direktur
Selamat bertugas untuk Rumah Sakit Adrianus Sinaga yang lebih baik. Terima kasih Pak Fernando. Dengan kelembutan Pak Direktur tadi tegas, rumah sakit ini bisa berbenah dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Fernando, terima kasih Bu Ria Gurning ya atas kunjungannya ke rumah sakit. Iya. Jangan bosan-bosan datang ke sini dan jangan bosan-bosan memberikan masukan kepada kita untuk pelayanan terbaik buat rumah sakit. Kita selalu terima masukan-masukan dari semua elemen masyarakat Samosir. Baik, terima kasih Pak Direktur, terima kasih Bu Ria. Demikian tadi wawancara kita bersama Direktur Rumah Sakit Adrianus Sinaga, Dr. Iwan Hartono Sialohu, dan juga Ibu Ria Gurning. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita, terutama kepada masyarakat Samosir yang hendak menggunakan pelayanan Rumah Sakit Adrianus Sinaga. Ingat bahwa Anda adalah yang utama. Bahwa Direktur tadi menyampaikan pelayanan rumah sakit lebih utamakan, pelayanan kepada pasien lebih utamakan daripada administrasi. Artinya semangat baru untuk pelayanan di Rumah Sakit Adrianus Sinaga. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu tetap menjaga kesehatan, terutama dari pandemi COVID-19. Horas.